asini rohama dihamu dohot dame sian dibata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani dibata di kita lima tersurat di buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa firman Tuhan hari ini. Apabila hal itu terjadi pada zaman sekarang ini, seperti Ananias dan Safira ini, maka musnah dan habislah orang-orang atau manusia di muka bumi ini. Ya. Ananias dan Safira ketika dia berbohong, mati. Kalau kita berbohong, kalau itu berlaku sampai sekarang, waduh, tinggal berapa orang lah di dunia ini. Karena apa? Kita lihat realita yang ada di sekitar kita penuh dengan kebohongan. Satu hari dijalani tak lepas dari kebohongan. Ya, ada orang mengatakan, Amang Pendeta itu kan kebohongan yang kecil. Bohong kecil, bohong besar itu tetap bohong. Oleh karena itu, nah, berbeda zaman dulu dengan zaman yang sekarang. Nah, kita mau lihat kebohongan yang bagaimana, kesalahan yang bagaimana, dan dosa apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sehingga memang fatal yang terjadi pada diri mereka, bahkan mengancam kepada nyawanya. Ya. Yang pertama kita mau lihat kesalahannya supaya kita tidak tiru. Kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Yang pertama itu dosa yang dilakukan Ananias dan Safira adalah dosa kemunafikan dan kepura-puraan. Ya, secara dosa dia melakukan kepura-puraan, bohong, kemunafikan, dan ini juga dikecam oleh Yesus di zamannya. Ya. Dikecam oleh para nabi di zamannya masing-masing, sehingga memang dari zaman ke zaman bahkan sampai sekarang memang tidak diinginkan orang-orang yang munafik,
Ada dari antara kita yang ingin memiliki saudara, keluarga, atau teman dekat yang munafik, yang sukanya berpura-pura? Pasti tidak. Demikian juga dengan Allah. Ini yang terjadi. Mengapa mereka sanggup untuk berpura-pura pada saat itu? Begini, ya. Ananias dan istrinya merupakan anggota jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka senang dengan persekutuan yang sangat indah di tengah-tengah persekutuan pada zaman itu. Ya, apalagi jemaat mula-mula begitu berkembangnya dengan kerohanian yang terus meningkat. Namun dosa yang dilakukan mereka adalah dalam persekutuan itu mereka berpura-pura. Pura-pura yang bagaimana? Mereka memberikan kepada rasul semua hasil penjualan tanah milik mereka. Itu nazarnya, itu pengakuannya di hadapan banyak orang. Kalau aku jual tanah ini, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan melalui rasulnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa dia sanggup mengatakan itu? Padahal kalaupun dia memiliki kekayaan tidak dikasih itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kenapa dia mengungkapkan itu kepada banyak orang? Karena memang pada saat itu budaya kebersamaan itu begitu kuat dan kental. Maka milikku adalah miliknya, milikku adalah milik bersama. Maka itu banyak orang mengatakan, aku akan jual ini untuk bersama-sama kita nikmati. Nah, datanglah Ananias dan Safira bersepakat, yuk kita jual ini, tanah ini, supaya orang tahu kita pun bersama-sama dengan mereka. Oke. Ternyata setelah dijual, tidak seperti yang dinazarkan, tidak seperti yang diungkapkan. Mereka berbohong. Maka inilah yang tidak diinginkan dalam satu persekutuan. Bayangkan, dalam satu persekutuan ada dua muka. Dalam satu persekutuan ada kebohongan. Maka hal itu terjadi, kemunafikan dan kepura-puraan terjadi, padahal dia orang percaya. Dia pengikut Kristus yang tidak pernah berpura-pura. Dan ini yang terjadi, dosa yang pertama. Dan yang kedua, dosa Ananias dan Safira yang dilihat oleh Paulus. Nah, itu dosa secara umum, yaitu secara persekutuan. Mereka munafik, penuh kepura-puraan, mencari nama, bahkan supaya dilihat orang, mereka pun bagian dari mereka, kebersamaan mereka. Dan yang kedua, dosa yang dilihat oleh Petrus. Apa yang dilihat? Petrus memahami gereja atau persekutuan itu adalah tubuh Kristus. Maka sebagai tubuh Kristus, satu anggota tubuh menderita, maka semuanya ikut menderita. Satu anggota tubuh sukacita, maka semuanya ikut bersukacita. Maka itu dilihatlah di sekitar banyak persekutuan mereka itu, banyak jemaat Tuhan yang miskin. Maka budaya kebersamaan itu mereka memperoleh solusi, yaitu menjual barangnya untuk diserahkan bagi gereja, hamba-hamba Tuhan, supaya didistribusikan kepada orang-orang miskin, tepat sasaran. Nah, ini yang terjadi di sana, sehingga orang yang miskin tidak terlihat miskin. Karena apa? Mereka menikmati kebersamaan dan sukacita sebagai tubuh Kristus. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka meniru yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain, menjual hartanya supaya dibagikan bagi orang miskin melalui rasul pada saat itu. Kesalahannya adalah, dia berbohong. Nah, Petrus melihat dia berbohong. Tapi kebohongannya bukan kebohongan umum seperti poin yang pertama, namun yang dilihatnya sebagai kebohongan trinitatis. Ini luar biasa. Kebohongan dari Ananias dan Safira itu kebohongan yang pertama. Kebohongan kepada juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus.
yang sudah menebus dosa-dosa mereka, sehingga mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, menjadi orang percaya. Dengan melakukan ini dia berbohong kepada Yesus Kristus. Bahkan di sini lebih ditekankan lagi, Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Yesus Kristus juru selamatnya dibohongi, Allah dibohongi. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan Roh Kudus dibohongi, mendustai Roh Kudus. Lebih parah lagi. Oleh karena itu tak dapat diampuni, dimaafkan, namun justru tepat pada waktu itu juga nyawanya diambil. Konsekuensinya sungguh tragis. Dia membohongi bukan saja kawan-kawan seiman, namun penciptanya, namun juru selamatnya, dan pendamping, penyerta dalam kehidupannya, yaitu Roh Kudus. Itu yang terjadi. Maka mereka, Ananias dan Safira, memperoleh ganjarannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Seperti tadi, kalau ini berlaku sama seperti kita, sekali berbohong maka langsung mati, maka habis manusia. Namun yang terjadi adalah yang dilakukan Ananias dan Safira parah sekali. Kejahatan, dosa yang besar yang mereka lakukan, bahkan mendustai Roh Kudus. Dan oleh karena itu yang bisa kita pahami melalui firman Tuhan hari ini, yang pertama, sadari siapa diri kita. Kita pengikut Allah dalam Yesus Kristus melalui penjagaan dan penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita yang sudah ditebus dengan sola gratia, dengan anugerah, mari kita setia berjalan di relnya, jalannya Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegaskan lebih daripada itu. Hindari kebohongan-kebohongan yang bisa kita lakukan sepanjang hari. Bisa kita lakukan, tapi hindari. Karena sedikit demi sedikit menjadi biasa, menganggap itu tidak ada masalah, dan akhirnya menjadi budaya. Bukan saja kita praktekkan pribadi, namun dipraktekkan oleh seluruh keluarga, karena kita menjadi contoh yang tidak baik itu, dan itu menjadi budaya keluarga, bahkan budaya keluarga besar, bahkan budaya tubuh Kristus, karena kita tinggal di satu gereja tertentu, dan bahkan itu menjadi budaya seluruh dunia kalau dimulai dari kita. Oleh karena itu, mengatasinya dimulai juga dari kita. Hindari kebohongan-kebohongan. Kalau kita malas untuk berbicara dengan orang lain, apalagi kalau ada yang menelpon kita, contohnya, kalau kita malas untuk berbicara padanya, jangan katakan, bilang bapak nggak ada, bilang opung nggak ada. Jangan ajarkan keluarga kita untuk berbohong untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Kalau memang tidak mau, katakan saja, saya tidak mood hari ini untuk berbicara, nanti akan dihubungi di berikutnya. Gitu saja. Apa susahnya? Apalagi kan sekarang banyak sekali ya, dunia maya, bahkan dunia jarak jauh. Nah, apalagi kita selalu tergoda dengan kebohongan di telepon ya. Sudah di mana? Padahal acara mau dimulai kan. Sudah di mana? Sudah di jalan. Katanya begitu. Padahal baru mau mandi. Nah, ini satu kebohongan-kebohongan yang mana kalau orang sudah tahu kebohongannya dongkol sekali gitu. Maka itu ayo jangan kita budayakan itu, karena merembet terus untuk pekerjaan. Kita akan berbohong dengan mencuri waktu, ya, mencuri jabatan, mencuri harta benda yang bukan milik kita. Masuk lagi ke dalam kehidupan sehari-hari, korupsi, dan bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, dimulai dari kita, mari kita menjadi orang yang terpercaya dimanapun kita berada, meskipun berbeda dengan dunia ini yang banjir dengan kebohongan.
Oleh karena itu, karena kita pengikut Kristus dalam Allah yang kita percayai, jadilah orang terpercaya dimanapun kita berada. Setiap pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Demikian juga kesempatan itu akan kita terima bagi orang-orang di sekitar kita ketika kita setia pada perkara yang kecil, dipercaya pada perkara yang kecil. Orang lain pun pasti dengan rela memberikan perkara yang besar, sehingga tanggung jawab yang besar itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjadi orang-orang yang terpercaya dan mengagungkan Allah yang kita percayai, sehingga dunia melihat hidup kita hidup di dalam Tuhan, dan dunia melihat Kristus Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Amin. Kita bersatu dalam doa.